di YouTube yang hadir, yang sudah tap-tap layar, yang sudah like, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di YouTube yang sudah subscribe, yang sudah hadir, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat As-Saff ayat ke-9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah lah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Ya, liyudhhirahu 'ala dini kulli, dengan petunjuk dan agama yang benar itu, maka agama Islam dimenangkan atas segala agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Jadi sebanyak apapun maksiat kita, sekotor apapun diri kita, cuma satu pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali matimu di dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya. Inna dina indallahil Islam, agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Kaca, makasih. Of course yes. Ajlen Rahman, makasih semuanya. Kenapa? Pertama, karena agama Islam satu-satunya agama yang benar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran, ayat, saya lupa ayatnya berapa tapi ayatnya saya hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtagi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka agama yang kita anut selain daripada Islam itu tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan siapapun yang beragama selain daripada Islam, maka agama itu tidak akan diterima di sisi Allah, dan kita termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena apapun dan siapapun yang tidak beragama Islam, ketika hadirnya Rasulullah dan mereka mendengar tentang Rasulullah, kemudian mereka tidak beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Bainah ayat ke-5, ayat ke-6 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu penghuni neraka jahanam, khalidina fiha, dan mereka itu berada di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum sarul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Tetapi kabar gembira bagi orang-orang Islam, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang-orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka adalah surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beramal baik, beramal soleh, beriman, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Apa balasannya? Zazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Ya, bagi mereka surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Ya. Zazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Mereka di dalam surga Aden itu ada mengalir sungai-sungai di bawahnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang nonton, baik yang berada di TikTok maupun di YouTube, termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat berupa surga Aden yang di bawahnya sungai-sungai, dan kita bersama Rasulullah SAW. Amin. Kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu terkabul. Sep? Ya. Aku dulu atau kamu dulu? Silakan, Bang Nandar duluan. Baik. Ya. Langsung berarti ya? Langsung dong. Terus nggak nunggu apa lagi? Katanya mau sama Ustadz Yusufi juga. Oke. Baik. Bentar. Udah siap belum? Ketika saya berbicara tolong di mute ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kaum muslimin wal muslimat yang sudah hadir,
ya kakak-kakakku, ada Kaca, Kak Emak, Mas Darman, Kak Jai, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Meskipun saya tidak menyebut, tetapi Allah dengan malaikat Raqib dan Atidnya tentu menyebut teman-teman semuanya. Dan saya juga haturkan terima kasih kepada Bang Joseph dan teman-teman Kristen yang sudah hadir. Mudah-mudahan Bang Joseph, ya Dek Joseph, dan teman-teman Kristen yang hadir boleh kiranya suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Bukan karena kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Mudah-mudahan teman-teman Kristen dan Dek Cecep suatu saat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Viralnya bagaimana baku hantam antara Pak Bom Bom dengan Edi Sidabutar di kalangan Kristen, yang satu katanya salib adalah karya iblis, yang satu karya Allah, ya. Maka di sini saya dan Joseph membawa tema penyaliban. Baik, saya bawakan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Dan perkataan mereka, orang Yahudi, bahwa mereka telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam Rasulullah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita bahwa Yesus Hamasia de Isa Mesiho Isa Al-Masih itu tidak disalib dan tidak dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuh Al-Masih. Mereka tidak menyalib Al-Masih. Yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan, cederon. Lalu ada pertanyaan dari kalangan Kristen, siapa yang disalib di dalam Quran? Saya tegaskan di dalam opening statement ini bahwa Al-Quran tidak menyebut siapa sosok yang disalib itu. Itu bukanlah suatu urgensi. Tetapi urgensinya adalah bahwa Al-Masih tidak disalib, yang disalib adalah orang yang diserupakan. Setelah saya mengeksplorasi Bible, ternyata yang disalib itu adalah Yudas Iskariot dengan beberapa pertimbangan. Ketika Yakobus, Petrus, dan Yohanes berdoa di Bukit Getsemani, Yesus berdoa di Bukit Getsemani ditemani oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yakobus, Petrus, dan Yohanes tertidur. Ya, tiba-tiba datanglah Yudas Iskariot. Hanya Yudas dan Yesus yang terbuka matanya ketika Yudas Iskariot membawa sekelompok pasukan Romawi dan rabi-rabi Yahudi. Tiba-tiba di dalam Yohanes 18 ayat ke-6, semuanya itu kemudian terjatuh. Disitulah terindikasi bahwa Yesus berubah rupa dengan orang lain dan Yudas berubah rupa dengan Yesus. Oleh karenanya di dalam Yohanes 18 kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat ke-5. Padahal Yohanes 18 itu jumlah ayatnya 40 atau 45 ayat. Kisah Yudas kemana? Karena Yudas sudah berubah rupa dengan Yesus dan Yesus sudah berubah rupa dengan orang lain. Para pastor ketika saya di gereja, para romo, banyak yang tidak pernah menyampaikan tentang ini. Mereka berbicara tentang saudara-saudara yang terkasih, bilur-bilur darahnya telah menebus dosa kita. Tetapi mereka tidak pernah membicarakan bahwa salah satu anugerah yang dimiliki oleh Yesus adalah mampu berubah rupa. Kenapa tidak pernah diceritakan? Karena tentu ini akan mendukung kebenaran Islam bahwa Isa Al-Masih tidak disalib, yang disalib adalah yang diserupakan. Apa urgensi Yesus berubah rupa? Yesus berubah rupa banyak ayat, 4 ayat. Salah satu ayatnya adalah Markus 16:12. Joseph, jangan kemana-mana Joseph. Nah ya, didengarkan baik-baik. Yohanes 16:12, Yesus berubah rupa. Apa tujuan Yesus berubah rupa? Yesus berubah rupa dengan tujuan agar tidak ada dua Yesus di situ. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Cederkan. Kalah. Joseph,
Tidak ada perlawanan, Sep. Yuk. Oke. Siap. Silakan di mute ya. Baik, dimulai waktunya dulu. Ya. Oke, salve shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Ini saya ingatkan kembali temanya yang disepakati oleh Nandar, siapa yang disalibkan? Menurut perspektif Al-Quran atau Alkitab, Nandar dengan sekonyong-konyong mengatakan Al-Quran tidak menceritakan. Ya sudah, debatnya sudah selesai. Artinya Al-Quran tidak menjelaskan apapun. Artinya buat apa kita berdebat? Betul nggak teman-teman? Karena di Al-Quran tidak dijelaskan siapa yang disalibkan. Padahal temanya telah disepakati oleh Nandar. Siapa? Siapa itu merujuk kepada orang atau bukan, Nandar? Fungsinya Al-Quran apa? Nanti kita bahas dari perspektif surah Hud. Tapi saya mau ke Alkitab dulu. Karena ya selalu kita merujuk kepada Alkitab ya. Meskipun Al-Quran itu sebagai kitab penyempurna, tapi ternyata nggak sempurna-sempurna amat ya menurut Nandar. Oke, betul nggak teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan di sini, bahwa ketika Anda mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, berulang kali Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan diserahkan, akan dibunuh. Kita baca, sejak waktu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibun-bun dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lihat, bahkan di sini Tuhan Yesus menyatakan kepada Petrus, ketika Petrus tidak menginginkan Yesus disalib, Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Ini sekaligus untuk menjawab framingan Nandar bahwa tentang rencanaan iblis, oh enggak, kita sudah selesai. Orang yang mempermasalahkan tentang terkait siapa yang merencanakan itu adalah orang yang ragu-ragu. Tidak jadi masalah, karena Anda berbicara dengan orang Katolik yang punya satu suara. Kita punya otoritas, kita punya paus, kita punya kardinal, kita punya magisterium gereja. Orang Katolik tidak akan goyah sedikit pun, sekalipun orang di luar sana berbicara siapa yang menyalibkan Yesus, siapa yang merencanakan. Karena kami percaya rancangan salib adalah rancangan Allah yang di surga untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 3 ayat 16 dan ayat-ayat lainnya. Oke, yang berikutnya saya pakai waktu saya untuk sekali lagi menegaskan bahwa penyaliban Yesus itu, Nandar, nggak seperti yang di framing oleh Nandar yang mengatakan, oh di dalam Lukas ternyata Petrus tertidur. Di mana ayatnya? Saya tantang Anda untuk membuktikan bahwa ketika di situ Yohanes menyaksikan Yesus atau Lukas menuliskan Yesus berubah rupa. Sedangkan dalam Yohanes 21 ayat 24, Anda tahu sendiri, Nandar, satu-satunya murid yang setia sampai dengan di kayu salib Yesus menyerahkan nyawanya dan mengatakan tetelestai adalah Yohanes selain ibunya Bunda Maria. Sehingga di dalam Yohanes 21 ayat 24, Yohanes mengatakan apa? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Apakah kesaksian Yohanes? Kita lihat di dalam 1 Yohanes 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Sekarang saya tanya, kalau Al-Quran betul-betul di dalam surah Hud ayat yang pertama, di dalam surah Hud ayat pertama dinyatakan Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Artinya apa? Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Jeder kon. Saya minta sebelum saya bukakan kartu as saya menceritakan tentang Isa, siapa yang diserupakan menurut Al-Quran? Siapa yang diserupakan menurut Al-Quran? Karena Al-Quran mengklaim telah menjelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah. Allahmu maha tahu atau enggak, Nandar? Masa lebih tahu Yohanes? Masa lebih tahu Petrus? Masa lebih tahu Paulus? Katakanlah mereka semua pembohong, tapi mereka semua berani menderita demi kematian Yesus. Sekarang saya tanya, kalau Allahmu itu maha tahu, di mana ada tertulis dalam Al-Quran siapa yang disalibkan? Jederkon. Ingat, Nandar, tema kita berbicara tentang siapa, bukan apa, bukan bagaimana, bukan kenapa. Tentang siapa. Anda pelajari dulu bentuk kata tanya. Siapa yang disalibkan menurut Alkitab dan Al-Quran? Beban pembuktian harus ada di Islam untuk membuktikan sampai ketemu di Al-Quran tertulis yang disalibkan adalah si Anu, si Fulan. Seperti kata Muhammad. Oke?
Nanti saya minta, tapi sekali lagi, terakhir, sebagai beban pembuktian saya juga menyatakan, tadi Nandar sempat kutip di dalam Yohanes 16 ayat 12, Yesus berubah. Saya bingung, Yohanes 16 12 di mana Yesus berubah? Salah kutip ayat ya? Hah? Ini kan tentang roh kebenaran. Kamu Yohanes 16 ayat 12 ini tentang apa? Coba nanti diulang ya, sambil dijawab pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Sama-sama. Bentar, saya ganti kamera dulu. Aduh, Joseph nih. Bubuk. Baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157. Innalladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Ya, mereka berselisih paham tentang penyaliban itu. Kata Protestan yang menciptakan karya penyaliban adalah iblis, yang satunya adalah Allah. Ya, Katolik beda lagi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sudah saya katakan, ya, urgensi dari penyaliban yang di dalam Quran itu adalah Yesus diselamatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan Yesus sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Dan pernyataan Quran ini juga didukung oleh pernyataan Bible. Saya tunjukkan ayatnya. Oh ya, saya jawab dulu pertanyaan kamu. Jadi Joseph ini baru opening sudah bertanya dia. Oke, kita ini ya. Nah, di mana para murid tertidur ketika Yesus menyuruh mereka ribat? Wah, Joseph nggak tahu ribat ya. Untuk berjaga-jaga, ini ayatnya. Lukas 22 nomor 45 sampai 53. Sesudah selesai berdoa, dia berdiri lalu kembali kepada muridnya dan mendapati mereka sedang tertidur jederkon. Jadi para murid Yesus itu tidur. Lalu tiba-tiba datanglah Yudas, ya. Baru setelah itu murid-muridnya bangun. Dan saya tunjukkan kepada Anda, setelah sistematisnya ayat ini adalah Yohanes 18 ayat ke-6. Yohanes 18 jumlah ayatnya adalah 45 ayat. Ketika rabi-rabi Yahudi, orang-orang Farisi, ya kan, tentara Romawi mencari Yesus di ayat ke-6, ketika ia berkata kepada mereka, ayat ke-5, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Jadi orang-orang itu mencari Yesus ya. Maka Yesus tahu semuanya akan menimpa dirinya, majulah ke depan dan berkata, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Nah, Yudas itu diceritakan sampai ayat ke-5. Setelah ayat ke-5, nggak pernah ada lagi kisah Yudas. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka jatuh ke tanah. Di dalam posisi ini, indikatornya Yesus berubah rupa dengan Yudas, dan Yudas berubah rupa dengan Yesus. Jadi, Yudas berubah rupa dengan wajah Yesus, sedangkan Yesus berubah rupa dengan rupa yang lain. Makanya kalau saya dengarkan, itu adalah Markus 16 ayat ke-12. Salah satu anugerah Yesus adalah berubah rupa. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa apa ya, Sep? Rupa yang lain, jederkon. Jadi salah satu anugerah Yesus, jangan tertawa, di dalam penderitaan. Salah satu anugerah Yesus yang tidak pernah disampaikan oleh kardinal, paroki, ya, uskup, pastor, itu adalah salah satunya adalah tentang bagaimana Yesus mampu berubah rupa. Bukan hanya satu ayat ini, kita lihat ya, berubah rupa. Ini Sep, apa Sep? Aduh, Joseph sudah kelejot tadi Joseph. Matius 17 nomor 2, lalu Yesus berubah rupa, jederkon. Markus 9 nomor 2, Yesus berubah rupa, jederkon. Ya, Lukas 9:29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih, jederkon. 4 ayat menyatakan bahwa salah satu anugerah Yesus adalah berubah rupa. Tujuannya apa Yesus berubah rupa? Karena rupa wajahnya Yesus itu dipinjam oleh Yudas, jederkon. Bukan hanya itu. Saya tunjukkan di dalam nanti ya, di sesi berikutnya. Sekarang saya bertanya kepada Joseph. Yohanes 18 ayat ke-6. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi itu terjatuh? Dan kenapa kisah Yudas di dalam Yohanes 18 ayat ke-6
Yohanes 18. Kenapa Yudas diceritakan sampai ayat ke-5? Kemana perginya Yudas? Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa kematian Yudas berbeda antara Matius 27 nomor 5 dengan KPR 1 nomor 18? Ceder kan? Bobok. Joseph deh, udah kejang-kejang deh. Ya. Coba Anda renungkan, coba Anda pikirkan. Para pendeta ketika khotbah di mimbarnya, bilur-bilur darah Yesus menembus dosa kita. Tidak satu pun mereka berbicara bahwa salah satu anugerah Yesus adalah berubah rupa. Kenapa? Karena mendukung ayat Quran. Cederkon. Kalah debat. Kalah PK. Terima kasih teman-teman. Ayo kan. Joseph, Sep, jangan emosi, Sep. Oke. Jangan emosi ya, Cep. Tahan emosinya kalau lagi debat. Silakan di mute ya. Oke, kita jawab Nandar. Lihat Nandar begitu tidak tahu sosokan manggil kardinal, gak usah kardinal. Saya sekelas orang yang belum baptis pada saat saya masih jadi Islam, tahu Yesus berubah wujud itu namanya transfigurasi. Ini ada gerejanya. Ini gereja Katolik. Wah, bubuk Nandar. Diketawain kamu sama orang Katolik. Dipikir kita nggak tahu ayat tentang Yesus berubah rupa. Ini Yesus berubah rupa jadi Yudas. Ini namanya transfigurasi, Nandar. Ini di Gunung Tabor. Yesus dipermuliakan di Gunung Tabor karena berubah rupa. Pret, kedumpret, umpret. Makanya Islam jangan kebanyakan dengerin toa. Lihat. Matius 17 ayat 1-9, Yesus dimuliakan di atas gunung. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar kepada terang. Maka baca dong ayat selanjutnya. Nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Mereka, Petrus, Yakobus dan Yohanes masih mengaku Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Petrus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kalau ini Yudas, harusnya mereka menyebut, kok tiba-tiba jadi Yudas? Jangan cocokologi, jangan tepok jidat. Mending bentur-benturin kepala aja, sekalian sujud nonggeng. Saya minta Anda jangan cocokologi. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Urgensinya apa? Urgensinya teman debat kita adalah siapa? Saya tanya siapa namamu? Nama orang itu adalah Nandar. Siapa, bukan bagaimana. Nggak usah bahas rancangan Protestan. Kamu sengaja dari dulu debat sama saya mau coba untuk adu domba Katolik dan Protestan. Kami nggak gampang karena kami ada ekumenisme beda dengan Islam. Syiah bukan Islam, betul nggak? Sufi bukan Islam, betul nggak? Nah, ini kamu lihat dan tiba-tiba ketika Yesus berubah merupa yang disebut dengan transfigurasi, ini yang terjadi sesuai dengan pembaptisan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-murid dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Lihat, ini transfigurasi, ini gerejanya ada di Israel. Islam ini terlalu banyak halu dan mimpi sama kayak junjungan. Hah? Lihat ya. Transfigurasi ini di Tabor. Apa makna transfigurasi? Yesus mengalami transfigurasi. Musa dan Elia muncul dalam kemuliaan. Ini sesuai dengan Keluaran 1 ayat 20 sampai dengan 2 ayat 10. Lihat ya. Ini untuk menggenapi nubuatan. Ya. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah Allah Abraham, Allah yang hidup bukan Allah orang mati. Ketika Yesus berbicara dengan Elia dan Musa, Yesus membuktikan bahwa Elia dan Musa tetap hidup, tidak seperti Muhammad. Bangkainya masih ada. Ya, karena Elia dan Musa adalah orang yang dibenarkan dalam 1 Petrus 1 ayat 19. Mereka menanti dengan sabar kedatangan juru selamat, diselamatkan mereka dalam alam penantian. Kalau Muhammad boro-boro, ya. Oke, kita lanjut. Ketika Nandar tadi mengatakan bahwa Yohanes 18 berbicara dengan Yohanes 18. Nandar berbicara kenapa di sini Yudas diceritakan hanya ayat ke-5. Kenapa tidak diceritakan ini berbicara tentang Yesus, bukan berbicara tentang Yudas. Lagi pula Yudas di sini nanti akan membagikan uangnya 30 keping perak. Kalau tidak cukup saya akan tampilkan datanya. Nanti tetap akan diceritakan dalam Injil, Yudas itu menyesal. Kalau Yudas itu Yesus, inilah jadi tanda tanya. Berarti Allah itu sama sekali pilih kasih, tidak menyelamatkan Muhammad, tapi menyelamatkan Isa yang disebut Yesus. Yesus mampu diselamatkan Allah, tidak disalibkan. Kenapa Muhammad gak mampu diselamatkan Allah dari racun? Jawab, jeder kon, ntar bingung. Hah?
Rifa debat sama Bang RK, saya lihat tadi pagi bilang Allah itu tidak pernah menzolimi hamba yang diutus. Betul nggak teman-teman? Sekarang kalau Allah tidak menzolimi, kenapa Allah pilih kasih sama Muhammad? Kasihan loh Muhammad nangis-nangis. Isa sekarang hidup di langit keberapa Nandar? Jawab sendiri. Kenapa Muhammad tidak diselamatkan dari racun? Jederkon jawab. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai Yudas nanti ya, kita akan buktikan Yudas diceritakan juga mengembalikan 30 keping perak dan nanti dia akan bundir, gantung diri. Tapi kita lihat di dalam Matius 26 di sini bahwa hal yang sama diceritakan oleh Injil Matius ketika Yesus ditangkap, bahwa ketika berbicara mengenai Yesus yang tidur, murid-muridnya itu tidur, ini Yesus itu menegur mereka dan mereka bangun. Mereka nggak ketiduran kayak Muhammad terlalu banyak tidur jadinya mimpi, ya. Jadi jangan cuman kamu baca cuman mereka ketiduran, kamu baca di sini. Yesus berkata kepada mereka setelah itu ia kembali kepada muridnya dan mendapati mereka sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus. Di sini ada Petrus yang bangun, nggak semuanya tidur. Ya, jangan bohong. Silakan dijawab siapa yang disalibkan. Oke? Kalah debat, kalah PK. Oke. Ilmu tidak akan pernah berkumpul dengan orang yang penuh emosi. Ya, bagaimana seseorang bisa menerima Kristen tapi ketika mengajarkan sesuatu penuh emosi, penuh kebencian. Saya dari tadi tidak pernah melontarkan kata-kata yang tidak etis. Oke, biarkan hati nurani melihat perdebatan ini siapa yang penuh kedamai sejahteraan, siapa yang penuh emosi. Ya, saya nggak mau membalas menghujat, biarkan penonton yang Kristen menilai sendiri. Ya, buah roh itu siapa yang mendapatkan, Jederkon. Baik, saya tidak bertanya, jadi yang saya bahas ini adalah salah satu anugerah Yesus itu adalah berubah rupa. Bukan Yesus berubah rupa diganti Yudas ketika bertemu dengan Yakobus, Petrus, dan Yohanes di atas gunung. Bukan. Saya berbicara salah satu karunia Yesus adalah berubah rupa. Makanya Yesus dilindungi oleh Allah. Di mana ayatnya? Nih, saya tunjukkan. Jederkon. Makanya kalau debat itu gak usah emosi, gak usah. Kalau saya mau menghujat, saya bisa menghujat lebih parah daripada kamu, ya. Oke, Mazmur 91 dan Joseph tidak menjawab pertanyaan saya. Yang saya tanya, Yohanes 18, kenapa kisah Yudas hanya berhenti sampai ayat kelima? Yang berikutnya adalah kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh? Apa yang menyebabkan mereka terjatuh? Jawab nanti ya. Yang kedua, kenapa kematian Yudas berbeda antara Matius 27 nomor kelima dengan KPR 1 nomor 18? Kenapa? Orangnya sama tapi kronologinya berbeda. Ada apa ini? Nih saya jelaskan kepada Joseph. Joseph, perhatikan. Mazmur 91 nomor ke-10. Ya, bahkan kalau kita lihat dari nomor 1 sampai nomor berikutnya, ini adalah untuk Yesus. Kenapa Yesus tidak disalib? Ini nubuatan Yesus. Ini nubuatan tentang Yesus nih. Kita lihat. Mazmur 91 nomor 10. Malapetaka tidak akan pernah menimpa kamu dan tulah tidak akan pernah mendekat kepada kemahmu. Ayat 11-nya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Pertanyaan saya, kalau bukan Yesus, ini tertuju untuk siapa? Bingung Joseph nih ya. Ini ditujukan untuk siapa? Karena kalau kita lihat tanda bintang di sini, ternyata tertujunya kepada Yesus. Matius 4 nomor 6. Di ayat ini, sebab malaikat-malaikatnya diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat ke-12-nya, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Jederkon. Kumis mau lepas Joseph, bubuk. Oke. Nah, saya kasih tahu saja ya. Kenapa kematian Yudas itu berbeda? Karena yang disalib menggantikan Yesus adalah Yudas. Di mana ayatnya kita buka nih. Matius 27 ayat ke-5. Teman-teman lihat ini ya. Kita buka tafsirannya. Sabar. Kita buka tafsirannya. Tafsiran Full Life. Kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara Kisah Para Rasul 1:8 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali spekulasi. Yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan.
Apa Joseph di sini? Lihat data saya biar bisa jawab. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Cederkan. Bang Nandar, debat terganteng dari Kuningan, Jawa Barat. Kenapa perut Yudas bolong? Karena sosok yang dianggap Yesus itu ditombak oleh tentara Romawi. Ini bukan Yesus. Karena Yesus dilindungi oleh Allah. Yohanes 19 nomor 34. Ya. Orang-orang mengira ini adalah Yesus. Orang-orang kafir, para penyembah manusia menganggap ini adalah Yesus, padahal Yudas. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Cederkon. Sekarang saya tanya, apa yang menyebabkan perut Yudas bolong kalau dia bukan ditombak oleh tentara Romawi? Sementara Yesus, kamu perhatikan, Mazmur 91 ayat 10, 11, 12, Yesus dilindungi oleh Allah. Jangankan dibunuh, jangankan disalib, teratuk batu saja akan dilindungi oleh Allah. Cederkan. Ya. Ternyata menurut Bible yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Nanti sesi berikutnya saya akan tunjukkan data bagaimana mereka berselisih paham tentang penyaliban itu. Jangan nangis. Kalah debat. Kalah PK juga. Bubuk. Joseph gak tega gua saya. Aduh, mantap katanya teman-teman. Mantap penyampaianku. Cederkon. Di mute saya, giliran saya. Siap. Wah, mantap Nandar akhirnya mengakui bahwa Yesus lebih disayangi Allah daripada Muhammad. Ipi, ternyata Muhammad itu selingkuhan, ternyata bukan kekasih. Loh iya, kata Nandar katanya dalam Mazmur 91 katanya Allah lebih pilih kasih dengan Yesus karena malapetaka tidak akan menimpa kamu. Bagus ya. Bahkan Yesus kata Nandar itu diselamatkan dari salib. Bagus. Itu berarti Nandar secara nggak langsung mau mengatakan Muhammad itu selingkuhan. Simpenan ya. Nomor 2 apa nomor 100 Nandar? Katanya itu Nabi ke-25. Tapi dalam Islam ada 124.000 Nabi. Jadi Nabi terakhir berarti 124.000 ya. Ada 124.000 simpenan. Pantes. Nggak keurus. Sorry ya. Kalau kamu menyatakan, oh saya nggak menghujat, basi, kita semua sudah tahu permainan kamu. Kamu nggak berani sama saya karena saya selalu nantangin kamu. Kamu punya data nggak kalau menghujat? Saya pakai data loh. Saya selalu pakai data. Al-Quran ada, hadis aja, ayo. Bahkan buku literatur nanti kita akan buka di sini tentang Isa. Ini nanti saya akan bukakan. Nandar nanti akan kejang-kejang. Tapi kita bahas dulu. Dalam Mazmur 91 ayat 10 tadi Nandar sudah buka bintangnya. Saya tantang kamu buka bintangnya lagi. Kaget kan kamu? Itu bukan tentang penyaliban, teman-teman. Ini tentang bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Lihat, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini nubuatan yang tergenapi. Ini penggenapan atas nubuatan Mazmur 91. Ya, lihat di sini. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan dilimpahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Jederkon Nandar kutip-kutip ayat tapi nggak ngerti. Udah terjawab ya. Jadi jangan cocokologi. Nanti saya cocokologi ayat Al-Quran dalam surah Al-Hasyr Muhammad dikatakan ditantang apakah nabi palsu. Nanti saya sandingkan dengan hadis, jeder kamu ya. Tapi begini, ketika kamu menjelaskan bahwa di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18, mari kita buka Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 18 sampai 19 kamu nggak baca ya? Oke, kita baca di sini. Ayat 18 sampai 19, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah luar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Jadi ini sudah semacam kesaksian. Bagaimana orang-orang di sini menggantikan Yudas dengan Matias. Mereka mengetahui Yerusalem itu mengetahui Yudas itu bundir, nggak seperti kata Nandar. Dalam Matius 20 ayat 7 dia gantung diri. Ini bukan kisahnya beda, ini saling melengkapi. Dia gantung diri, bundir, jatuh, perutnya terburai, begitu. Silakan saja saya tantang Nandar untuk buka ayatnya secara lengkap. Oke? Maka di sini kita bisa temukan ketika Anda mengatakan bahwa
Di dalam Oten, Protestan itu berbeda. Jangan kamu kemana-mana. Orang Protestan, orang Katolik, orang Ortodoks percaya Yesus Kristus itu disalibkan, ya. Yang wafat turun ke tempat penantian. Kredo kami tahu, ya. Ahu Porsea dari teman-teman Bata. Aku percaya akan Allah itu sudah dibacakan di gereja-gereja manapun termasuk gereja Katolik. Ya, di dalam kalimat aku percaya di situ dikatakan dan akan putranya Yesus Kristus yang lahir dari perawan Maria. Jadi bukan Yudas, semua sepakat Yesus lahir, Yesus disalibkan, Yesus bangkit. Kata siapa? Mana datanya? Beda-beda pendapat. Nah, saya tampilkan datanya sekarang. Yang beda pendapat adalah Islam. Kita baca kematian Nabi Isa. Kenapa saya pakai ini tafsir Joseph bukan Alkitab loh? Tadi Nandar juga pakai tafsir. Kematian Nabi Isa dalam Al-Quran menurut Ibnu Katsir dan Maulana Muhammad Ali. Perbedaan lagi. Kita buka nanti di sini. Ulama Islam bukan Islam Al-Masih yang disalibkan. Ada siapa? Banyak di sini pendapat-pendapatnya. Belum lagi perbedaan penafsiran wafatnya Nabi Isa dalam Al-Quran. Nanti kita bahas ini di sesi selanjutnya. Kalau nggak cukup. Oke. Tadi Mazmur 91 ayat 10 sampai 12, Matius 4. Kemudian di dalam Yohanes 18 dikatakan bahwa Yudas itu diceritakan hanya ayat kelima. Sekarang permasalahannya Nandar, kamu baca ketika Yesus mengatakan dirinya tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, kita baca dalam Matius 26 ayat 52. Di sini Yesus mampu mengatakan bahwa dirinya dapat dibantu oleh malaikat. Kita baca. Masukkan pedang itu kembali kepada sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ataukah kau sangka bahwa aku tidak dapat bersuruh kepada Bapakku untuk mendatangkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Tetapi Yesus memilih untuk taat. Maka saya tantang Nandar sekali lagi, siapa yang disalibkan dalam Al-Quran? Silahkan dijawab. Pertanyaan saya tidak dijawab-jawab. Jeder kon. Kalah debat, kalah PK, bubuk. Oke. Terima, mana wajahmu? Oke, mana wajahmu? Ya, aku nggak mau kalau nggak ada wajah. Nggak ada wajahnya. Mana wajahnya dulu? Ya. Nah, begitu. Saya semakin percaya dengan ucapan Yesus, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Katanya ajaran kasih, pakai magisterium gereja, pakai katekismus gereja Katolik, pakai budaya apostolik, tetapi ucapan yang keluarnya tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Baik. Di dalam Al-Quran dikatakan, Quran surat An-Nisa ayat 157, innalladzina ikhtalafu fihi lafi sakki minhu. Orang-orang yang berbicara tentang penyaliban itu dalam keraguan-raguan. Ada yang lebih tua daripada Kodeks Vatikanus, ada yang lebih tua daripada Kodeks Sinaiticus. Ini saya punya buku. Buku ini bukan dikarang oleh umat Islam, tapi dikarang oleh orang Kristen, ya. Kayaknya Katolik dia. Soalnya ini namanya ini nih, Desi Ramadhani ini. Sekolahnya di Roma ini, ya. Cederkon. Kita lihat teman-teman ya. Nah, ini Joseph, mana? Jangan mewek kau. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene, dan dengan suatu cara Yesus berhasil menipu. Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon pada saat penyaliban. Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa, gak, dan sesudah itu ia naik kembali kepada Bapaknya. Jederkon. Ternyata, teman-teman, ternyata Yesus itu memang dari abad pertama, orang-orang sudah berselisih paham tentang siapa yang disalib itu. Jederkon, bubuk. Nah, Joseph, yang saya tanya, kenapa kematian Yudas berbeda? Matius 27 nomor kelima, kematian Yudas itu bukan digantung di pohon nangka. Coba cari tafsir yang otoritatif, ya, yang otoritas. Kalau Yudas itu digantung di tiang di pohon mangga. Enggak ada. Tidak ada budaya pada saat itu di Israel ada penyaliban, ada orang bunuh diri digantung, itu nggak ada. Digantung di mana? Di pohon asem, itu nggak ada. Nah, sebagaimana dikatakan di dalam Amsal, ya ini nih saya tunjukkan ya.
Nih, ini sudah jelaskan nih. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jeder kon. Oke, saya tunjukkan kepada kamu, Joseph ya. Saya tunjukkan kepada kamu. Mana tadi? Oke, Bible. Kita lihat, Joseph. Nah, perhatikan makanya kalau gua ngomong itu dilihat. Jangan cuma didengar ya. Matius 27 nomor 5. Kita lihat nih. Kita lihat tafsirannya ya. Ini dari Full Life. Kita lihat teman-teman. Mati ini nih. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya only dilakukan dengan cara disalibkan. Jeder kon. Ternyata kematian Yudas menurut bapak-bapak gereja adalah disalibkan. Nah, kenapa perut Yudas itu bolong? Sudah saya katakan tadi. Yohanes 19:34, orang yang dianggap sebagai Yesus ditusuk lambungnya. Makanya perut Yudas bolong. Jeder kon. Yesus dijaga bukan karena pencobaan saja. Astagfirullah. Saya tunjukkan lagi dalilnya. Mazmur 91 yang harusnya membaca dengan jeli itu bukan saya, Cep. Makanya kalau kalah debat jangan emosi. Jawab dengan penuh damai sejahtera, sukacita dan kelepasan. Masa yang penuh damai sejahtera sekarang ini adalah saya? Karena saya dalam kebenaran firman Tuhan. Jeder kon. Mazmur 91 nomor 11. Ya. Apa di sini ayatnya? Bukan tentang pencobaan. Semua jalannya kata Allah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jeder kon. Bukan tentang pencobaan, tetapi setiap jalannya Yesus. Kita lihat ayat 14-nya. Baca kau. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Jeder kon. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari peristiwa penyaliban. Jeder. Ini ayatnya dibebaskan dan akan dilindungi. Bagaimana ada orang yang dilindungi, ternyata tiba-tiba disalib. Yesus kan mengatakan, bukan seperti yang kau kehendaki, tapi yang dikehendaki oleh Bapa Elohim. Apa yang dikehendaki oleh Bapa Elohim? Menyelamatkan dan melindungi Yesus Kristus. Jangan nangis. Debater dari Kuningan, Jawa Barat, yang ganteng mirip duta Sheila on Seven. Jeder kan. Aku pejantan tangguh. Jeder kan. Bubuk. Gak tega aku lihat Joseph. Kalah PK. Menang debat. Makasih kaca. Berkaca-kaca Joseph, aku gak tega Sep. Aduh, lihat matanya, lihat mataku. Ya, jangan kebanyakan iklan, langsung di mute. Emosi dia. Ini giliran saya berbicara, jadi silahkan lihat siapa yang berkaca-kaca. Coba lihat melotot. Nah, mata yang merah siapa? Yang sudah berkaca-kaca siapa? Yang pura-pura senyum siapa? Silahkan dinilai sendiri ya. Bagi menghibur diri gak apa-apa ya. Nanti saya belikan balon ya. Kan udah cair. Oke. Nandar kira cuma Nandar doang yang punya buku. Saya juga punya Nandar. Cara baca bukunya itu nggak seperti Al-Quran dari kanan ke kiri. Di depannya dibaca dulu. Pantesan aja. Bolak-balik ya teman-teman ya. Inilah makanya jangan suka baca di kanan ke kiri ya. Oh fakta. Lo kalau kamu mau ngomongin soal Basilides, kamu jujur saya tanya, Basilides siapa? Dijelasin nggak sama kamu Basilides siapa? Saya kasih tahu sama kamu ya, Basilides itu sekelas Muhammad. Kenapa? Memberitakan Injil lain daripada Injil yang telah kami beritakan. Galatia 1 ayat 8. Jeder kon. Kita baca di sini dalam buku ini ya. Di halaman ke-41 ya, di halaman 41-42 di situ dijelaskan bahwa Basilides ini merupakan menolak ajaran resmi gereja yang mengatakan bahwa Yesus telah menderita di salib. Ini berdasarkan surat dari Santo Irenaeus dalam bukunya Adversus Haeresis. Kamu gak bakalan ngerti Islam itu mainan cuma di Al-Quran. Gak ngerti bapak-bapak gereja. Tafsiran Full Life lu bilang tafsiran bapak-bapak gereja. Jeder kon ngaku-ngaku. Tafsiran Full Life itu dari Alkitab website Sabda, bukan bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu mainannya Adversus Haeresis, Letter of Smyrna. Nggak ada Full Life, mana ada kamu pembohong. Oke, saya langsung jawab lagi pertanyaan dan keberatan Nandar yang mengatakan katanya Yesus tidak disalibkan, diselamatkan. Katanya keselamatan, ya diselamatkan dari salib. Enggak, Yesus itu menyatakan dirinya harus disalib. Baca
Ya, tadi saya sudah bacakan ayatnya. Kamu bilang katanya jangan cuman didengar tapi dilihat juga. Kamu mendengar dan melihat tapi kamu tidak paham. Berarti kamu orang yang tegar tengkuk. Betul nggak teman-teman? Saya mendengar tapi saya menyimak dan saya bisa jawab dengan lugas. Saya sudah jawab ini tadi. Lihat di dalam Matius 26 ayat 52. Ketika Rasul Petrus membela diri, maka Yesus mengatakan masukkan pedang itu kembali kepada dalam sarungnya sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Baca ayat 53 Nandar. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepadaku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku, kata Yesus. Tapi apa kata Yesus? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Terjadi apa? Bahwa Yesus harus disalibkan. Pakai ayat dong. Pakai ayat dong. Lihat, ketika Yesus di hadapan mahkamah agama, Yesus menjawab, tidak diam seperti Muhammad, tidak ngapa-ngapain. Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Sesuai Al-Baqarah ayat 210. Hal yang duruna illa ayatiyahumullahu. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah. Itulah Yesus Kristus. Sesuai dalam surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Dikatakan kalla idza dukkatil ardu dakkan daka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu bersama malaikat baris berbaris. Siapa Tuhan itu? Kita baca dalam Matius 26 ini. Lalu mereka akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Dialah Yesus Kristus. Dari tadi saya tidak mendengar apapun ayat Al-Quran, makanya saya pakai ayat Al-Quran untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Lanjut, kita baca dalam Matius 26, kamu Matius 27, kamu katakan bahwa di sini kamu pakai tafsir full life, yang lagi-lagi kamu katakan itu adalah tafsir bapak-bapak gereja. Padahal tafsir bapak-bapak gereja ini yang kamu maksud, itu menyatakan bahwa Yudas itu menggantung diri. Baca di sini. Komentar bapak gereja, Santo Justinus Martir mengemukakan bahwa Yudas ingin menggantung dirinya di mana, Pak? Di atas pohon, Nandar. Santo Agustinus juga berpendapat bahwa kematian Yudas melibatkan kedua peristiwa, yaitu ia menggantung diri lalu jatuh yang mengakibatkan perutnya terbelah. Theophlakit menyatakan bahwa Yudas menggantung diri sebab pohon. Ini data Nandar, ini pembohong semua. Ini Yudas. Maka Yesus setelah selesai ia wafat mengenai kata-katanya bahwa ketika di dalam Injil Yohanes bab 3 Tuhan Yesus katakan, rombaklah bait Allah ini, maka pada hari ketiga aku akan membangunnya. Dari situ sudah jelas nubuatan Yesus, perkataannya bahwa dia akan menderita dan dia akan wafat kemudian bangkit pada hari ketiga, itu untuk membuktikan Yesus itu tidak seperti Muhammad Omdo. Sekarang Nandar jawab di mana siapa yang disalibkan menurut Al-Quran. Silakan ya. Cerkon, kalah PK. Menang debat, bubuk Joseph. Oke, terima Joseph. Mana wajahmu? Kena habis gini dia. Si Joseph. Joseph kena habis gini ya. 5 menit lagi tuh. Aduh, Joseph jangan kabur, Joseph. Tenang. Oh, lebih 5. Oke, di mute. Nandar, jangan pakai website Sabda, Nandar. Ternyata yang pakai website Sabda adalah si Joseph. Ini yang kau buka tadi kan? Ya. Saya mah nggak pakai website Sabda, Joseph. Nandar, kitab Quran, kitab dongeng. Yang dongeng itu Bible. Bible itu kitab palsu, saya tunjukkan. Yang menulis Matius, Markus, Lukas saja tidak diketahui. Di mana datanya Bang Nandar yang ganteng dari Kuningan, Jawa Barat? Ini Joseph, lihat. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak diketahui. Ini kalau dalam hadis mardud, hadis matruk, jeder kan. Ini dari mana Nandar? Jangan dari Sabda. Bukan. Ini dari bapak-bapak gereja. Lihat ini, tafsir perjanjian baru. Kena kon. Kau Katolik, lihat ini. Kabur. Jangan kabur kau. Ya. Anggota seksama penerbit Katolik Indonesia, jeder kon. Ternyata menurut Katolik, Bible itu nggak jelas asal usulnya siapa yang nulis. Ini di halaman 165. Kau kan buka tuh, kan punya tuh. Coba kau buka halaman 165. Bible itu, gospel itu nggak jelas, Joseph. Sesungguhnya dari Injil ini seperti juga tidak kita ketahui. Bobok, jeder kon. Nandar, jangan pakai Alkitab Sabda. Sejak kapan saya nggak punya
bukunya Joseph. Nih saya tunjukkan. Kamu yang pakai Alkitab Sabda, saya yang dituduh. Jangan mewek. Sini lihat wajahmu. Ya, kamu yang pakai Alkitab Sabda, kamu yang pakai Google EA, jeder kon. Nih, Joseph lihat. Saya tidak membuka Bible Sabda. Yang saya buka ini kitabnya nih, Alkitab Penuntun. Memang ini edisi study, bukan seperti edisi jemaat seperti kau, di mana Bang Nandar Yudas itu disalib nih. Perhatikan. Ya. Bubuk Joseph nih. Joseph, perhatikan. Kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, bla 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 bla. Apa di sini? Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jederkon. Ini bukan dari Sabda. Ini dari mana? Dari LAI. Buang saja LAI-mu dari rumah. Di mana Bang Nandar? Ini dari LAI. Nih apa? Dari mana ini? Lembaga Alkitab Indonesia. Jederkon. Ada ISBN-nya. Yang kau buka malah Alkitab Sabda. Justru kau yang buka Alkitab Sabda. Ceder kan, bobok. Jadi jangan main-main data dengan saya lagi. Joseph bobok. Ternyata yang disalib dan yang dibunuh itu adalah Yudas. Kalau Yesus itu dijaga oleh Allah. Ceder kan. Oke, saya tunjukkan lagi. Ya. Saya pakai data nih, kitabmu. Kamu punya nggak? Ini harganya 3 juta dibelikan oleh hamba Allah. Terima kasih hamba Allah yang sudah menyokong saya. Alhamdulillah, tabarakallah. Nih, lihat Joseph, bukan nih Joseph ya. Oke, Mazmur. Nih Joseph ayat ke-15-nya. Ayat ke-16-nya. Dengan panjang umur aku kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya Islam daripadaku. Jederkon. Sekarang kan lu bisa bahasa Arab katanya. Ya, keselamatan dalam bahasa Arab itu apa? Ya. Akar katanya itu ada apa? Masdarnya apa? Shalom. Jederkon. Ternyata Yesus akan diperlihatkan Islam. Bubuk. Jadi Yesus itu apa? Di ayat ke-14-nya. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Jadi benar kata si Edi Sidabutar. Menurut si Edi Sidabutar, penyaliban itu karya iblis. Sedangkan karyanya Allah adalah menyelamatkan Yesus dari tiang salib yang terkutuk sampai garuk-garuk. Gak tega aku, Cep. Belajar lagi ya, Cep ya. Jangan nangis, lihat wajah wajah Yosef. Kalau wajahku jantan pejantan tangguh. Jeder kon. Itu dariku. Waduh, Sep. Joseph. Udah, Sep. Setelah ini aku closing. Setelah itu kamu closing ya, Cep ya. Belajar lagi ya, Dek ya. Tuh, lihat wajahnya. Kalau gua pakai buku, data yang kau bacakan itu tadi EA sama Alkitab Sabda. Gua mah ada Alkitabnya, makanya beli, Cep. Masa kamu nggak bisa beli? Aku aja dibeliin, jeder kan, bubuk. Wow. Oke, Cep, gimana nih? Closing aku atau gimana? Takut ya? Takut ya? Eh,
Alkitab Sabda, dia yang pakai Alkitab Sabda, dikecilin lagi tulisannya, ya kan? Kalau saya ini pakai langsung dari kitabnya, dan ini bukan karangan umat Islam, ini dari LAI. Kita lihat teman-teman ya, ini dari LAI. Ini dari Lembaga Alkitab Indonesia. Di manakah Yudas yang disalib? Kita lihat ya. Memang buku-buku Kristen ini mahal. Ini harganya 3 juta atau berapa? Saya lupa nih. Sep, kenapa kabur? Gak ada yang kabur. Saya kena report. Justru saya yang nantangin kamu. Kenapa kamu mau udahan? Lihat muka melas kamu. Kita lanjut. Saya nggak peduli berapa banyak penonton saya, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ya, jangan kabur ya, Nandar. Yang kabur itu kan kamu. Ini? Mau closing tiba-tiba. Silakan diterima. Tadi giliran saya. Sabar, Sep. Giliran saya akan bukakan fakta Injil Markus. Silahkan kamu di mute ya. Tenang, mukanya nggak usah melas. Kamu sudah dapat informasi kan Joseph akan ngebal-balin kamu. Nah, makanya saya kena report sama kalian. Oke, kita lanjut ya. Ini Nandar sekali lagi tolong ya, Majelis Ulama Indonesia tolong ya, yang terhormat Bapak Majelis Ulama Indonesia, sekelas Nandar gini masa kalian utus ke saya? Saya sudah nunggu loh ulama besar untuk turun diskusi sama saya, karena saya meresahkan. Dia akan dipantau MUI, betul nggak Nandar? Oke, sekarang kita lihat. Kamu kan buka ini, saya juga punya kan. Lihat Injil menurut Markus, kamu bilang tidak diketahui. Yang kamu baca cuma sampai sini. Inilah kualitas Muhammad, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, sama kayak kamu. Baca seterusnya. Kamu berani nggak baca? Kamu berani nggak baca? Lihat di sini. Untuk nama Markus, jemaat perdana mengacu pada sebuah fragmen yang ditulis oleh seorang uskup abad ke-2 bernama Papias. Jadi, secara data kalau kamu baca sampai keseluruhan, ini dijelaskan kronologisnya, ternyata ini betul Injil Markus. Makanya baca buku segini tebelnya, jangan cuma baca selembar 2 lembar doang, habis itu diambil kesimpulan. Oke? Ya, ini masalah buku. Kan kamu tahu sendiri, saya paling banyak punya buku. Kamu nggak punya buku Islam ya? Ini saya mau bahas loh, Nandar. Kita buka di halaman 491. Kita balik lagi. Dari tadi saya tidak mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Kemana Allah kamu? Lagi tidur atau lagi kemana dia? Lagi nunggu jam 3? Islam gak usah kejam-kejam di bawahnya. Santai aja. 491. Kita lihat di sini. Perihal firman Allah padahal mereka tidak membun-bun dan tidak pula menyalibnya. Sekarang saya tanya, di sini Al-Quran telah menceritakan tentang percobaan pembun-bun terhadap Nabi Isa. Di sini diceritakan, kenapa Nandar tidak mau ceritakan? Karena Nandar tahu tidak ada cerita jelas tentang siapa yang disalibkan. Betul nggak? Sekarang saya tantang sama kamu. Debat kita temanya siapa yang disalibkan menurut Alkitab dan menurut Al-Quran. Kenapa dari tadi berat sebelah hanya membahas Alkitab, tidak membahas Al-Quran? Jeder kon. Mana Al-Quran kamu? Buang aja, bakar aja. Kamu nyuruh saya buang. Kamu yang buang Al-Quran. Dari tadi saya tidak mendengar ayat Al-Quran dibacakan selain An-Nisa 157. Muter-muter di situ. Hah? Kamu baca dalam surah Al-Maidah ayat 110. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membun-bun kamu. Dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Pertanyaan saya, Allah berbicara dengan siapa dalam Al-Maidah ayat 110? Lalu pertanyaan saya dalam Ali Imran ayat 55, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang kafir. Pertanyaan saya, siapa yang diangkat oleh Allah dan sebagaimana Allah mengangkatnya? Kita lihat di sini bahwa ada penjelasan ternyata Allah itu menyerupakan salah satu muridnya Nabi Isa. Sekarang saya tanya sama Nandar, Nandar punya 5 utang pertanyaan ditambah 4 pertanyaan ditambah 1. 1 ini dalam tema kita siapa yang disalibkan. Karena temanya berkaitan dengan Al-Quran dan Alkitab. Jangan pakai celak aja Nandar, silakan dijawab ya. Karena di sini kita lihat diceritakan bahwa peristiwa itu bertepatan pada hari Jumat setelah asar malam 1. Lah ini diceritain jelas Nandar, kenapa kamu bilang gak ada urgensi? Di sini diceritakan kapan. Oke, dan para sahabatnya tak kala Nabi Isa mengetahui kedatangan mereka dan tentu saja mereka akan masuk ke dalam rumah atau ia yang akan keluar menemui mereka. Ia berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang bersedia dijadikan serupa? Bukan Allah tapi Isa yang takut.
Bohong, Islam ini kebanyakan bohong. Jadi teman-teman, bukan Allah yang tiba-tiba menyerupakan. Ini Isa ini saking takut dan pengecutnya, dia diskusi siapa yang mau jadi tukar guling. Jadi kalau ada hukum di negeri kita yang pakai kasus tukar guling, itu adalah contoh dari Al-Quran Nul Karim yang sempurna. Luar biasa bukan? Sekarang jelaskan Nandar, balik lagi sama pertanyaan saya, siapa yang disalibkan. Di sini diceritakan jelas loh. Kenapa kamu tidak pakai ini? Lalu ada salah seorang pemuda dari Hawarin yang bersedia menggantikannya. Saya tanya sama semua Islam ulamamu, bawa ke sini. Yusuf PI bawa, Wafi bawa. Saya tanya siapa pemuda ini? Silakan. Ini karangan siapa? Ini bukan terbitan Oten. Ini terbitan seorang Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, pakar sejarah Islam Timur Tengah. Jeder kon pakai buku Islam sekarang. Dijawab Anda pertanyaan saya. Saya dari tadi sudah jawab pertanyaan kamu. Kamu jangan curang, jangan lari kemana-mana. Kamu tidak jawab satu pun pertanyaan saya, padahal pertanyaan saya satu-satunya. Siapa yang disalibkan menurut Al-Quran? Kamu jangan jawab tidak ada urgensi. Kalau tidak ada urgensi, kita selesai dari awal, nggak usah debat. Ini kita mau closing, tapi dari tadi saya nggak menemukan satu jawaban pun dari kamu tentang siapa yang disalibkan. Kalau memang ada yang diserupakan, monggo dijawab silahkan. Baru closing habis itu. Kalah debat, kalah PK. Jeder kan, Bubuk, mana wajahmu? Joseph. Ya, terima. Joseph, Markus. Jelas-jelas itu tidak diketahui. Nih gua tunjukkan lagi ya. Yang tadi gua jawab dulu. Kan sudah di awal pas opening gua jawab. Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Kalau hadis ada asbabul wurudnya. Berkenaan tentang Quran surat An-Nisa 157, urgensinya adalah Yesus tidak disalib. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Ya. Kalau Al-Quran itu ada asbabul judul, contoh wayas alunaka aniruh kuliruhu min amri robi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu asbabun nuzulnya ada. Orang-orang Yahudi bertanya, seandainya ketika itu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah siapa yang disalib itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Masalahnya tidak ada. Yang paling penting adalah Yesus tidak disalib, dan Bible sendiri membuktikan kalau yang disalib adalah Yudas Iskariot. Jederkon. Kamu jangan ajari saya tentang membaca literasi. Saya ini dulu di gereja. Lihat ini sekarang ya. Bibelmu itu Bibel palsu, Joseph. Coba kau buka dari pertama ya. Itu tidak diketahui kok. Aduh, tetap aja nggak diketahui nih. Sekarang Matius. Lihatin Joseph, jangan nangis. Matius ya, ini menurut Matius. Secara tradisional, Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus, Matius 9 nomor 9, diutus sebagai Rasul 10 ayat ketiga, dianggap sebagai penulis Injil pertama ini. Akan tetapi seperti juga dengan para pengarang kuno lainnya. Lihat Joseph, ini apa nih? Sang penginjil sendiri sebenarnya tidak pernah menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius. Atau mungkin ia adalah seorang misionaris yang datang ke daerah di mana Injil ini tulis. Apa Joseph? Kesepakatan bapak-bapak gereja kau baca ini. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Jederkon, Bubuk. Bapak-bapak gerejamu sepakat bahwa yang menulis Matius bukanlah si Matius, yang menulis si Markus bukanlah si Markus. Jederkon. Mau ngajari saya membaca literasi. Lu belum lulus sarjana, gue mah sudah dari dulu. Jederkon. Pertama, Biblemu itu palsu. Yang kedua adalah Yudas yang disalib. Saya tidak memakai data sebagaimana kamu memakai data dari Alkitab Sabda. Saya ada bukunya, Cep. Kalau kamu mau menyalahkan saya, salahkan LAI itu. Bila perlu bubarkan. Kamu buat lembaga sendiri. Saya tunjukkan. Nih, jangan nangis, Cep. Lihat muka wajahmu itu. Waduh, Joseph, lihat nih, kalau muka saya ceria, ya ganteng, mirip Ariel Peter Pan. Kita lihat. Joseph, data saya ini dari LAI, makanya belajar bahasa Inggris. Apa di sini? Study Bible. Ini memang khusus bagi orang yang belajar, bukan jemaat seperti kamu. Ya,
Nih. Oke, kita lihat. Ya, Sep, perhatikan. Aduh, nih dari mana, Sep? Dari LAI Jederkon, ya, ada ISBN-nya. Sekarang kita lihat halaman 1566. Sebar. Benar-benar nih 1566. Apa, Sep? Baca, Sep. Yang disalib itu siapa? Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, sementara kisah para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Bukan tonggak yang telah diruncingkan, tetapi tombak yang menikam perut Yudas ketika disalib di dalam Yohanes 19:34. Apa di sini, Sep? Baca. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Gembala Uniriva yang sudah mendirikan Mesias.org yang kemudian mendukung para apologet. Ini adalah bukti kalau saya didukung oleh teman-teman kaum muslimin. Buku ini dari hamba Allah. Makasih. Akhirnya Joseph bubuk, ternyata Yudas yang disalib. Baca Yohanes 19:34. Kenapa perut Yudas bolong? Karena ketika dia disalib menggantikan Yesus, dia ditikam oleh tentara Romawi. Kenapa bukan Yesus yang ditikam? Karena Yesus dilindungi oleh Allah. Mazmur 91 ayat 10-11. Jederkon. Kalah debat. Oh, kalah debat, kalah debat, kalah debat, kalah debat, kalah debat. Kalah debat, menang. Menang PK, menang debat. Jederkon. Bubuk. Gak tega, Cep. Maafkan aku ya, Cep ya. Maafkan aku, Cep. Oke, aku yang closing ya. Nanti setelah itu kamu yang terakhir. Ya enggak? Baik. Oke. Saya haturkan terima kasih kepada Joseph. Sep, aku itu dulu di gereja kalau aku dibilang bohong, tanya si Tasya. Aku itu dulu di gereja Mesianik. Pernah juga dulu gua di gereja Advent ya. Gua mengikuti Rasul Paulus ketika dia berada di kalangan orang Romawi, dia menyamar seperti orang Romawi. Ketika dia berada di kalangan Yahudi, dia menyamar seperti ahli Taurat. Karena Rasul Paulus mengajarkan kedustaan, segala kedustaan. Filipi 1:18, apabila segala kedustaanku ya semakin melimpah ruah bagi kemuliaan Yesus, itu tidak masalah. Itu namanya 3 Korintus 5 nomor 7. Kalau Filipi 1:18, tidak mengapa, sebab Kristus diberitakan dengan cara palsu maupun maksud jujur, aku tetap happy. Jadi aku memang mengikuti Paulus. Dulu ke gereja gue belajar Katolik, gue belajar. Makanya banyak pendeta yang tidak bisa nyanyi 9 buah roh, gue mah bisa. Ya, anak-anak, ayo kita nyanyi yo. Ayo kita nyanyi 9 buah roh. Dulu gua dijadikan guru sekolah minggu karena gua pintar. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Onye. Itulah 9 buah roh. Doa Bapa kami juga doa Bapa kami, pengakuan iman rasuli gua hafal. Karena dulu gua pinter di gereja itu, gua belajar. Sep, jagat pedih ya, Sep ya. Nanti di minum parabek, Sep. Tapi mohon maaf, biar bagaimanapun Joseph ini adalah saudara kita Kristen. Kita doakan mudah-mudahan Joseph mendapatkan hidayah. Hidayah itu memang hak prerogatif Allah. Dengan hati yang tulus, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mari ikuti Bapak Gembala Yonatan Nandar. Ya Allah, Khalik langit dan bumi, boleh kiranya Joseph Cecep ini suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Joseph, banyak orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Karena kenapa? Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Joseph, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Allahu yahdik, mudah-mudahan kamu mendapatkan hidayah Allah. Joseph,
kalau kamu mati dalam keadaan Kristen, kamu pasti masuk neraka. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Kristen dan orang-orang musyrik, mereka berada di dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka di dalam neraka jahanam itu selama-lamanya. Ulaika hum sarul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Tetapi kalau kamu beriman dan masuk Islam, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang beramal soleh, orang-orang yang beriman, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Masya Allah, tabarakallah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang muslim, kaca, dan teman-teman semua yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, Asril, semuanya ya, Parta, Sukma, dan lain sebagainya lah. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan. Yang berkontribusi di dalam live ini, mudah-mudahan nanti kita berada di surga Firdaus bersama Rasulullah. Karena Yesus tidak mungkin masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Yesus adalah anak buah daripada Nabi Muhammad, karena Rasulullah SAW bersabda, Anas Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sesungguhnya aku adalah pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Ati babal janati yaumul qiyamah fa astaftihu fa yaqul hajin man anta fa aqulu anna Muhammad umirtu la aftaha min qablaka. Ketika Nabi Muhammad mendatangi pintu surga, maka yang berhak mendatangi surga, yang masuk surga terdahulu adalah Yesus, adalah Nabi Muhammad. Yesus itu belakangan. Karena Yesus masih nyangkut di langit kedua, sementara Nabi Muhammad tentu adalah orang yang pertama masuk surga. Yesus, Abraham, dan nabi-nabi lain itu adalah belakangan. Makanya Yesus mengatakan yang terakhir akan menjadi yang terkemudian, sementara yang terkemudian akan menjadi yang terakhir. Jeder kan? Sosep, maafkan aku aja. Yesus tidak disalib. Oke, berarti Nanda nggak sanggup untuk lanjut, tapi nggak apa-apa. Silakan di. Loh, kamu katanya aku suruh closing. Ini ada rekamannya YouTube loh. Gimana sih? Nggak ada sih. Tadi ada rekamannya. Setelah ini kamu closing. Ketika ya sudah aku closing. Mengajukan boleh nggak saya closing? Saya nggak jawab loh. Lihat nggak tadi? Saya tidak jawab loh. Saya belum jawab langsung ngomong. Ya sudah. Jangan marah, Sep. Silakan kamu closing. Berarti takut, ya. Berarti takut. Okay. Karena tidak ada satupun jawaban. Ketika closing Anda tadi ditutup dengan mengatakan Muhammad ada di surga, Yesus langit kedua. Mana? Itu bertentangan dengan surah Al-Anfal ayat 41, surah Al-Ahqaf ayat 9. Itu utang pertanyaan kamu. Nah, inilah cara Tuhan kamu mengingatkan kamu bahwa hutang harus dibayar. Ada hadisnya. Makanya tadi pakai celah biar nggak ketahuan, matanya sembab nangis. Nah, kamu yang nangis. Ada hadis yang harus saya bacakan sama kamu. La tazal jahannam takul hal min mazid hadayadai rabbul allazi fi haqadama fatakul qad wa izatik wa yuzwa bi aduhu illa ba'id. Allah meletakkan telapak kakinya di neraka sampai penduduk neraka berkata qad cukup. Allah kamu itu refleksi. Nggak apa-apa saya jadi tukang pijetnya Allah nanti. Udah bisa soke ya, cots ya. Oh nggak apa-apa, nanti kita mijetin Allah ya, karena Allah butuh tukang pijet. Oke, sekarang kalau berbicara mengenai penutup, saya kasih kesimpulan ya Nandar, tapi Nandar jangan bergetar hatinya. Teman-teman yang Islam, tolong buka hati penglihatan kamu. Nandar telah mendoakan saya semoga dijamah Tuhan, dipilih Tuhan. Itu tidak ada kata-kata manapun di Al-Quran doanya seperti itu. Ingat, ada hadis berbunyi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Betul, Nandar itu nyamar seperti Paulus, maka Nandar itu bukan Islam karena Nandar tidak menciri khaskan Islam dalam berdoa, Rabbana zolamna, dan seterusnya. Nandar malah memakai doa-doanya oten karena Nandar nggak bangga dengan Islam. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran membuktikan Yudas disalibkan. Nandar pakai ayat Alkitab. Itu pun tafsir full life yang di tahun 1982 baru ada, sedangkan data saya bapak-bapak gereja yang kamu sebut AI. Kamu membanggakan diri kamu sebagai literatur dan seterusnya, tapi kamu tidak bisa membedakan ketika membandingkan data primer dan data sekunder. Kamu harusnya merujuk kepada data yang paling tua. Al-Quran kamu tidak dijadikan data primer, malah kamu pakai Alkitab yang katanya tidak sempurna. Begitulah blundernya Nanda.
Saya ambil 2,5 menit ini untuk bagian saya untuk mengingatkan teman-teman bahwa ketika berbicara mengenai penyaliban, orang Kristen manapun percaya kecuali Nandar, karena Nandar hanya ngaku-ngaku main ke gereja, ya cuman main-main. Ya, cuman ngaku murtad. Saya ini Islam, saya ini malu orang tua kamu sebenarnya. Kamu diazanin, kasihan ya Nandar, diazanin ternyata jadi murtad, dan murtadnya ke Advent. Makanya begini, saya bandingkan bahwa berbicara mengenai pengakuan iman rasuli, kamu harusnya belajar orang Katolik, orang Protestan, orang Ortodoks, kami sama dalam pengakuan iman rasuli, syahadat Nikea, Konstantinopel. Makanya kami tadi saya sebutkan gerakan ekumenisme. Ada doa lintas agama, kami yang Kristen ini berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Tidak seperti Islam. Di Bogor, saya sebutkan nih, Pemkot Bogor, MUI, daripada ngurusin saya, mending kamu urusin Masjid Imam Ahmad bin Hambal di Bogor. Itu dihambat izinnya sama orang-orang Islam sendiri. Tahu nggak pertanyaannya kenapa? Alasannya apa? Silahkan suruh Nandar jawab, jelasin di roomnya. Sama Islam ternyata juga saling berebut Allah, saling berebut toa ya. Kasihan, kita sembungin masjid yuk, teman-teman yang Katolik, teman-teman yang Protestan, sembungin mereka masjid. Kasihan mereka rebutan masjid. Itu yang di Bogor teman-teman, belum di tempat lain, nanti saya tampilkan. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi saya balikkan ini untuk penyaliban Yesus. Bahwa Yesus disalibkan wafat, kita punya bukti. Para rasul, para martir di abad pertama, abad kedua, sampai gereja bisa bertahan 2000 tahun lebih. Gereja tetap berdiri, umatnya banyak, kualitasnya juga semakin meningkat. Tidak seperti Islam, Muhammad mati, Islam pun menunjukkan kepunahan, termasuk di negeri kita banyak orang yang telah meninggalkan Islam. Jangan terbuai dengan berita-berita orang luar meninggalkan agama. Orang luar lebih memilih ateis daripada memilih Islam. Tuhan pun berkenan dengan membunyikan gemuruhnya. Dengarkan saya Islam. Kamu sebut saya masuk neraka, betul, karena Allahmu sendiri. Nanti di akhirat, di pengadilan, oleh tahta Tuhan Yesus, anak domba Allah yang telah disembelih itu, saya akan salahkan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Sesungguhnya Allah telah mengunci hati mereka. Maka yang menjerumuskan saya untuk menjadi pengikut Yesus itu adalah Allahnya Nandar. Penutup dari saya, satu-satunya yang memberikan keselamatan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11-12, tidak ada nama lain di bawah kolong langit, di atas bumi, selain daripada nama Dia yang telah diberikan kepada kita. Siapa Dia? Nama Yesus Kristus. Ingat Injil Yohanes bab 1, bahwa dengan nama Yesus Kristus kita disebut dan dipanggil menjadi anak-anak Allah, bukan lagi hamba seperti Muhammad dan pengikutnya. Sudah, selesai. Cep. Kita kapan lagi dapat kira? Kasihan aku lihat Cep. Bayar utang dulu, Al-Ahzab 50, Al-Anfal 41. Besok kita bahas Nabi Muhammad atau si Paulus, Nabi palsu. Ayo. Joseph kepada Sep. Kasihan Yusuf PI dan mungkin saya udah lewat 20 menit. Oke. Makasih ya Cep ya. Cep, I miss you. Jeder kok. Bahas Madrid. Di dalam Khutbatul Hazza ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya, jadi kalau kamu mau selamat, ikutilah Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah. Kutinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Atuh gak tega Joseph sampai mau nangis, mewek. Teman-teman, ini aku kasih tahu. Tips dalam berdebat itu adalah jangan pernah emosi. Kalau kita emosi, hilang hikmatnya. Ya, para ustadz saya, para dosen saya ketika di UIN Sunan Ampel Surabaya, ketika saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
secerdas apapun kamu, kalau kamu ngomong penuh emosi, maka ilmumu akan hilang. Karena ilmu itu adalah cahaya. Cahaya tidak akan bersemayam dalam hati yang penuh amarah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la tagzob, la tagzob, la tagzob, jangan marah, jangan marah. Si Joseph tadi mengutip sebuah hadis, mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk golongannya. Tapi Rasulullah SAW juga bersabda, inna a'malu biniat. Ya, amalan perbuatan itu tergantung niatnya. Niat saya bukan untuk menyerupai, niat saya adalah untuk satiran supaya kamu bertobat. Jeder kon, bubuk. Makasih teman-teman yang sudah ngegip, yang di YouTube, yang sudah nonton. Saya haturkan terima kasih. Muka saya ini muka palsu. Kalau mau lihat saya asli tanpa efek, beginilah muka saya. Waduh, hitam, hitam. Wajahku hitam. Waduh, mohon maaf teman-teman ya. Kalau yang tadi itu efek TikTok. Kalau aslinya inilah wajah saya. Mulut saya monyong, jeder kan. Ripa naik. Kaca, makasih. Aduh, ternyata aslinya Bang Nandar monyong. Ya emang monyong. Screenshot. Aduh, si Ripa ini. Jangan. Assalamualaikum, Abang. Sabar-sabar, jangan naikin dulu, Mak. Ripa, naik Ripa. Iya, iya, iya. Iya, iya. Kasih ya. Ceder kan. Bubuk si Joseph mau mewek. Satu debat. Makanya saya ini dibenci orang-orang Kristen. Maksudnya para apologet. Karena aku tuh mau dihina monyong. Emang monyong. Mau dihina ganteng. Memang ganteng. Mau jadi orang ganteng bisa aku. Jantan, pejantan tangguh. Wah, mirip duta kan? Ceder kan. Pertama, kita itu nggak boleh menolak fakta. Kalau kita monyong ya sudah. Oh berarti iya kita monyong. Nggak usah kita, oh Nandar ganteng, nggak usah. Nandar nggak monyong. Ya emang ngapain? Emang faktanya monyong. Jeder, yang penting kan ilmunya. Jeder kan. Yang penting ilmu ya. Teman-teman sabar ya, saya nggak bakal naikkan siapapun kecuali kalau Ibu Gembala sudah hadir ya. Joseph mewek. Joseph mewek. Nandar jangan menyerupai suatu kaum, mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Apa yang nggak bisa gua jawab? Inna amalu biniat. Ceder kon. Niat kita bukan untuk menyerupai, niat kita adalah membuat satiran. Jeder kon. Saya berdoa ala-ala pendeta itu bukan menyerupai karena niatnya ingin menyerupai, tetapi ingin, ini loh gua ini dulu di gereja, gue tuh bisa pengakuan iman rasuli aja bisa gua. Aku percaya kepada Allah Bapa Holik langit dan bumi, dan kepada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Jedel, nggak, bukan Tuhan ya, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus ya, yang dilahirkan dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, lalu dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Dia ke alam maut. Cederkon. Sidoarjo nggih matur suwun. Si Ripa ini gimana sih? Mau kesini nggak si Ripa ini?
Ah, ini nggak ganteng, pakai efek aja. Nggak ganteng ini. Kita pakai efek saja. Ini kurang ganteng. Pakai efek. Waduh, langsung ganteng. Monyongnya nggak kelihatan kalau pakai efek. Memang efek ini menyebabkan orang ganteng. Efek hilang. Waduh. Pakai efek. Waduh, jadi terlihat ganteng. Ya. Hitam. Gigi kuning. Pakai efek. Waduh, putih semua. Ah, nggak usah pakai efek. Bang Wan, waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Yes, si Ripa ini tadi nelpon gua. Katanya mau kesini.